Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cara Bantu Seri lagi nggak membuat konten-konten yang anggaplah kontennya nggak terlalu serius. Tapi ini serius sampai santai. Dan ini kita membuat rekaman di tempat yang ramai. Dan kita adalah rakyat biasa, rakyat kecil ya. Kita hanya pedagang ya, tukang bubur, tukang sama kuliner juga lah. Jadi gini, kita menilik suatu masalah yang terjadi di negara ini, yang saya rasa kita ini sebagai rakyat kecil tuh, jadi gimana gitu ya, bingung dengan gaya tingkah pola para elit-elit politik ya. Dan tapi kita cuma mau ngobrol aja nih, secara pandangnya kawan saya ini yang sebagai pedagang. Artinya lo tahu apa sih betul efek dari pemilu yang baru terjadi di negara ini. Dan video ini saya buat sehari setelah hari pencoblosan. Nah, saya belum membuat suatu hal apa kepada dia ya. Saya hanya mau tahu gambaran dia. Pemilunya yang terjadi kemarin itu gimana sih, dan saya juga nggak tahu dia milih paslon mana. Saya juga punya pilihan sendiri. Kita netral karena kita ini sebagai rakyat biasa, rakyat jelata ya, siapapun presidennya ya kita tetap gini aja. Kita dituntut untuk terus bekerja, kita dituntut harus bagaimana berinovasi untuk meningkatkan taraf ekonomi ya. Oke, ini namanya Bang Mehmet. Bang Mehmet punya pandangan apa deh dengan pemilu kemarin, dan setelahnya apa aja deh yang Bang Mehmet tahu? Sok, cerita. Pandangan dari saya sih apa ya? Pemilu tahun ini alhamdulillah mungkin lumayan ini ya, damai ya, nggak damai. Adu fisik pun jarang. Cuman ya dari sindir menyindir pasangan ini ya sama aja, semuanya juga sering menyindir Om. Oh iya. Nah oke. Nyindir berarti itu yang mungkin yang pernah dilihat waktu era kampanye ya, sebelumnya mencoba semuanya. Oh, lalu apa lagi? Nah, setelah kampanye kok dari pihak yang lain banyak yang jatuh yang mengatakan bahwa pemilu ini ada rasa kecurangan. Ya kan? Oke. Nah, kalau udah ngomong kecurangan ini udah makin langsung mengerucut aja. Kita langsung mengerucut aja. Karena yang sekarang lagi diributin tentang kecurangan ya. Nah, padahal kan di TPS itu kan ada saksi pun. Iya, saksi ada. Dan perhitungan calon presiden itu kan di jam siang. Iya. Jam 1 ke bawah kan. Iya. Masih banyak warga dong. Ada tentara juga dong pas di situ. Nah. Mungkin nggak misalkan seorang tokoh dari salah satu capres misalkan, seorang elit politik jelas, mungkin nggak bermain curang dengan cara sekotor sudah melubangi kertas suara? Yang tidak mungkin kalau menurut saya. Nah, ini pemikiran seorang rakyat biasa ya? Bukan orang sekolah saya. Bukan orang sekolah tinggi ya? Bukan. Tapi kita punya penilaian dong. Jadi kalau kayaknya seorang elit politik, misalkan sekarang yang lagi jadi framing ini kan 02 nih, dia telah berbuat curang karena sudah mendapatkan suara di atas 50%. Lalu bermain curang dengan begitu, ya ketara banget dong namanya. Ya ibarat kata elit politik kalau bermain curang itu goblok banget dong. Jadi nggak mungkin nggak mungkin ya. Tapi ada nggak indikasi lain, misalkan kecurangan itu justru dibuat oleh pihak yang menuduh adanya kecurangan itu sendiri? Awal dari segi kayak itu bisa jadi istilahnya ya mau menjatuhkan lawan dengan cara apapun. Nah, kita berani nekat buat melakukan hal yang kita inginkan. Misalkan saya mau makan, saya nyuri, saya bilangnya teman saya yang nyuri, padahal saya sendiri yang nyuri, tersangkanya maling teriak maling. Nah, maling teriak maling sembunyi balik dinding, kasak kusuk mencari kambing hitam. Nah, jelas lagu Iwan Fals dulu kan udah dari dulu ya. Saya semangat, ternyata lagu itu jadi gimana gitu ya. Udah lewat. Bentar ada iklan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan,
ya namanya politik, apapun bisa dibuat, apapun bisa dikondisikan. Jadi kita ini sebagai rakyat kecil yang punya unek-unek ya, dan kita hanya punya medsos yang bisa mengungkapkan unek-unek gitu. Saya juga nggak mau mengungkap siapa paslon yang jadi jagoan gua. Saya juga nggak usah cerita siapa paslon jagoan saya gitu kan. Kita berusaha netral. Karena di zaman sekarang, Indra, woi, ada di zaman sekarang, sorry, ada iklan lewat. Jadi zaman sekarang kalau udah ngomongin masalah politik, dikit-dikit dilaporin. Jadi kita ya apa sih kemampuan kita, kekuatan kita, Berdagang kok. kita nggak mau saling menyudutkan. Intinya siapapun yang jadi presiden ya kita tetap berdagang. Nah itulah, Ada makan sendiri. hanya saja semua para elit-elit politik kan selalunya mengatasnamakan rakyat, apa rakyat. Tapi mana untuk rakyat? Gak ada. Di kota Cirebon aja di jalanan makin rusak. Dari sudah rusak tambah rusak. Jadi Yang memperbaiki malah merusak. nah itu dia. Jadi bingung lah kalau kita mau bicara panjang lebar yang menjadi undang-undang rakyat kecil nih banyak banget ya. Nah kembali lagi ke masalah ini. Seperti tanggapan tokoh-tokoh ya. Kita hanya tahunya dari YouTube aja kan ya. Bung Rocky Gerung punya pendapat sendiri. Pak Hasto Kristi, sekjen dari PDIP, punya pernyataan sendiri. Walaupun pendapat dari rakyat ini, dari para netizen kan macam-macam. Tapi anehnya banyak yang negatif semua komennya ya. Tanya, ada kecurangan ada? Iya, aneh. Yang politik ada. Jadi kalau kita sebagai rakyat kecil, ya mohon maaf, kita bicara satu partai besar, yaitu partai PDIP. Ya, kami adalah dulu pengusung PDIP lah, ya jujur aja. Tetapi kita sebagai rakyat kecil atau dikatakanlah wong cilik ya, Iya. yang dulu katanya PDIP ini membela wong cilik. Tapi kita wong cilik makin dicilikin. Makanya disirikin. Ya kita sih real fakta aja nyata ya. Iya. Jadi kita nggak mau dikesannya penjilat ataupun gimana, kita bicara apa adat. Ya sebetulnya kesalahan-kesalahan banyak terjadi ya. Yang mengapa membuat kita ini akhirnya tidak ikut mengusung lagi gitu kan. Sekarang kesalahan-kesalahan banyak terjadi dan itu rekam jejaknya ada. Orang juga bisa menilai sih dari rekam jejak itu. Padahal kalau dari pihak PDIP kalem aja biasa, saya yakin kan masih mendapatkan suara terbanyak ya. Dan saya juga dari umur 17 tahun awal-awal nyoblos itu ya emang saya lebih ke PDIP sebenarnya dulu. Waktu masih sampai zaman era Pak Jokowi juga masih ngedukung. Semuanya sekarang udah beda lagi sih. Ya itu dia. Ya kalau kita sebagai menilai, ya sebagai rakyat biasa menilai, seperti contoh waktu itu Ibu Mega mengenai kasus kelangkaan minyak goreng. Nah pernyataannya, lalu mengenai ibu-ibu pengajian, sampai ke tukang bakso. Lah saya di tukang bakso. Saya tukang bakso gitu kan. Rasanya gimana gitu. Ya saya merasa kok walaupun itu bahasa candaan gitu, tapi kan alangkah baiknya nggak usah diungkapkan. Apalagi orang menyindir ya, tokoh negarawan gitu kan. Kita sebagai tukang bakso ini kita modal sendiri, bekerja sendiri, menjual sendiri, cari untung untuk sendiri gitu. Walaupun untung nggak seberapa, tapi kita berusaha untuk jadi lebih baik gitu, untuk menafkahi keluarga. Nah, walaupun itu bercandaan-candaannya, nggak mau punya mantu yang kayak tukang bakso gitu, kesannya waduh Gimana hanya tahu tuh ada mobil ada yang dari itu kan. Gimana gitu, aneh. Nah di satu sisi kampanye-kampanye yang terjadi hingga debat capres yang terjadi, terutama debat capres ketiga ya, kita mantau terus gitu kan. Waduh ini kok paslon nomor 2 nih untuk Pak Prabowo kan ditekannya dengan yang sesuatu yang nggak relevan lah, sesuatu yang gimana, banyak kesan-kesan yang menyudutkan, yang kata saya basi gitu kan. Penilaian nih seorang biasa juga sok lihat debat capres itu gimana kesannya, puas atau tidak. Lebih ke apa ya, kayak lebih ke bukan debat, lebih ke nyindir. Lebih ke nyindir pasangan ke nomor 2. Tapi tadi dulu kalau nyindirnya benar, faktanya ada, oke. Ini nyatanya kan nggak ada. Dari kata yang cawapresnya itu
MK kode etik segala macam kan yang usulnya kan bukan dari pihak 02 juga kan, dari underline kan PDIP lah itu kebijakan gitu. Ya lucu jadinya. Nah, terus yang paling saya simpatis ya ke Bapak Prabowo di akhir debat itu dia gentleman banget minta maaf. Oh ya, terakhirnya Closingnya itu minta maaf ke nomor 1 tanggal 3 ya. Dia minta maaf. Ya ibarat kata debat cawapres mah cuman sebagai ini doang lah. Iya kan? Sebagai ini doang. Nah, sisanya kan ya udah kita kebelakangannya ya udah kita netral lagi aja, baik-baik aja gitu kan. Iya, maunya dan Persaudaraannya itu seorang, kalau kata saya itu orang yang gentle ya. gentle banget pembawanya. Wih, jadi tadi ketahuan dong kita. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Tapi kita bicara apa adanya. Iya, Saya tertarik dengan waktu terakhir itu debat capres yang keempat tentang pernyataan Bapak Prabowo meminta maaf itu kan. Akhirnya Bung Rocky Gerung yang kita tahu dia mengusung ke Pak Anies ya. Pak Anies. Tapi Bung Rocky Gerung mengatakan paslon nomor 1 menunjukkan kecerdasannya. Paslon nomor 2 menunjukkan ketulusannya. Paslon nomor 3 menunjukkan keangkuhannya. Aku banget. Nah ini saya terakhir jadi bingung. Loh, ini punya Gerung pernyataannya luar biasa, keangkuhan. Tapi memang iya. Dari debat capres pertama sampai ketiga, memang Pak Ganjar lebih menunjukkan sikap keangkuhan. Dan yang terakhir kemarin saya lihat di YouTube juga pernyataan Pak Ganjar mengenai atau ditanya waktu sama kalangan media mengenai hasil suara nih kan kecil banget. Lalu Pak Ganjar menyatakan percaya enggak? Lu percaya enggak kasarnya gitu ngomong gitu dengan angka suaranya dia segitu. Tapi kalau dibilang percaya enggak, kalau saya percaya. Percaya dong kan, bahkan di kandangnya aja kan telak banget kalahnya. Dan satu lagi ini yang terdekat aja di lingkungan kita ya, di TPS beberapa TPS ya, apalagi di TikTok dan yang di lain-lain itu di kawasan jelas menyatakan hasil perhitungan suara memang paslon nomor 2 paling terbanyak telak. Di daerah saya juga ada berapa TPS ya, telak banget 02 itu. Dan yang lebih telaknya lagi paslon nomor 3 itu kan ada, bahkan ada satu TPS yang kita nggak usah nyebut nama TPS berapanya, itu hanya ada 4 suara. Gila, 4 suara. Dan untuk paslon nomor 1 ya bisa dikatakan masih stabil lumayan lah. Tapi kan itulah paslon nomor 3 yang dari partai besar tiba-tiba menjadi sangat rendah nilainya, angkanya. Yang paslon nomor 1 yang dulunya paling di bawahnya tiba-tiba naik gitu kan, mengalahkan PDIP ya. Nah, jadi ini mungkin kalau kita ambil kesimpulan, ini sebab yang terjadi adalah dari bentuk kesombongan. Nah, pernah nggak? Ya mungkin tahu lah, dulu kita bicara produk HP Nokia ya. Nah, sejarahnya udah jelas ya. HP Nokia ini perusahaan pabrik besar ya, banget. Bahkan setiap bulan ini selalu mengeluarkan produk-produk baru yang kekuatannya emang diakuin. Iya. Dan sampai sekarang aku mengakui. Cuman kita berbicara perkembangan zaman. Iya. Akhirnya orang beralih ke Android ini dan itu akhirnya Nokia drop ya. Dan walaupun sekarang sudah mulai ingin bangkit lagi kan. Jadi membandingkan dengan PDIP dengan Nokia ini kayaknya sama deh. Karena apa? Buah kesombongan. Nah, saya senang di dunia seni dan budaya. Saya pun agak tersinggung dengan gayanya Pak Butet gitu kan. Orasinya gitu kan, apalagi ada kata-kata asu gitu kan. Itu kan kalau di daerah tertentu mungkin itu hal biasa. Kalau di Cirebon kan kata-kata seperti kiri dan kiri itu kan wajar. Orang bercanda bisa. Mana loh? Itu orang nggak akan sakit hati. Tetapi di tempat lain, akan berbeda dicernahnya. Kok begitu banget? Nah, kita kan mau ucapkan hal yang tidak baik itu di posisi yang ngomong mana dulu nih, ya kan? Terus lainnya udah begitu nggak mau disalahin lagi. Aduh, banget. Jadi itu beberapa poin yang banyak terjadi ya. Lalu kalau kata saya bikin konser pesta rakyat memang kampanye oke-oke aja lah. Ya sesekali kasih hiburan untuk rakyat. Dikala rakyat habis
masalah pandemi COVID ini kan, waduh, kita yang sebagai pedagang kan drop sampai sekarang kan. Ibarat kata pendapatan ini nggak kayak dulu-dulu gitu ya. Saya juga sampai punya tukang bakso, tukang bubur. Kita sebagai tukang bakso sampai punya 6 cabang, sampai sekarang bertahan di 1 cabang gitu kan. Ya, ini realita gitu, kita realita. Tapi setidaknya alhamdulillah kita hanya mensyukuri hidup yang ada ya. Apapun, berapapun, ya bagaimanapun kita harus bersyukur ya. Ada kita makan, nggak ada ya kita apa? Ya ngomong. Makanya kalau dibilang siapa dari presidennya, kita tetap harus berjuang sendiri ya. Kembali lagi pada diri kitanya. Ya kita sih mudah-mudahan misalkan yang sekarang sudah kelihatan kan dari quick count gitu kan, Capres 02 misal jadi presiden gitu, resmi dilantik jadi presiden. Mudah-mudahan bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Amin. Mudah-mudahan itu aja lah. Jadi segi perekonomian terutama akan lebih baik. Jadi kalau kita mau mengingat yang kemarin-kemarin, ini kereta cepat lah, yang inilah program Jokowi, kita awal juga menganggap ini suatu hal yang kayaknya sia-sia deh. Sia. Mubazir lah, inilah, itulah. Tetapi ya sudah berjalan, lu mau gimana lagi? Karena mereka masih yang punya pemikiran dan cara tersendiri ya. Mungkin ya kita nggak tahu ya anggaran pendapatan negara ini berapa, untuk bayar hutangnya berapa. Kita nggak tahu, nggak akan ngerti sampai ke arah itu ya. Tapi kita tetap aja utang sama Bang Emok aja masih mumet, Masih pusing gue bayar. Ayo. ya udahlah. Ini artinya ini aja pembahasan yang lagi seru-serunya tentang Sesuanya aja, nggak usah dipaperin lah. kita nggak usah baper. Dan juga buat para caleg nih, aduh jangan sampai stres kalau misalkan gagal ya kan. Karena kalau 2 hari yang lalu nama Fajar itu lagi naik daun. Fajar. Iya, karena ada serangan fajar. Serangan Fajar ya gini. Dari mulai yang dari nominal 50.000, 100.000 sampai ke 200.000. Kalau saya dengar-dengar Ada 200.000 ada. Oh belum ada yang nyapa ke kita ya serangan Fajar ya. nggak ada. Kalau kita ngarepin ya. Padahal itu kebodohan juga ya. Kebodohan juga sih Om. Karena yang katanya pendukung belum tentu mendukung. Nah, Misalkan saya caleg nih, tolong dong beli saya nanti ya nih, duit 200.000. Belum tentu dia nyoblos milih saya. Nah, jadi itu suatu kebodohan. Jadi banyak uang-uang yang mubazir. Padahal kalau punya uang banyak itu, kita bikin sedekah aja deh ya. Sedekah itu yang paling utama. Jadi mencari suara dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, dengan gitu. Mensedekahkan rezekinya untuk rakyat yang kurang makan misalkan. Lalu para gembel-gembel di jalan kasih makan. Kayaknya lebih baik ya. lebih baik gitu kayak gitu. Jadi Sebenarnya kalau mau ngedapetin cewek pakai jalur langit. nah itu kan sudah jadinya Allah yang nggak mungkin Allah bohong. Siapapun umat yang bersedekah, Allah akan lipat gandakan. Nah kan gitu kan. Masa kita nggak percaya sama Allah? Waduh, bahaya dong. Dan jangan pernah berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah. Bukan dong ya. Iya. Kalau sekarang bagi-bagi gue dengan bangganya nih, gue nih caleg nih. Siapa yang berani ngasih gede? Wah dia nih hebat. Belum tentu, justru caleg-caleg yang seperti itu yang bermain duit. Ya tanda tanya deh. Awal-awal belum jadi kan janjinya kan. Gue ampun manis sih. Tapi kalau udah jadi, Kenapa? ya bukti ya sekarang di Cirebon aja nih. Dulu janjinya seperti apa lah, saya nggak usah ngatain siapa-siapa itu. Tapi kita jelas kecewa. Cirebon aja untuk kota Cirebon jalanan rusak, nggak hanya kota, kabupaten gitu. Gitu jalan aja nggak becus gitu kan. Setiap hari kita yang pedagang mau belanja kebutuhan untuk dagang berangkat dari mulai subuh gitu sampai malam lagi. Kasarnya stres dengan apa? Pertama stres yang dihadapi adalah stres di jalanan. Itu udah paling jengkel. Istilahnya kalau Cirebon mah jangan di kampung, di perumahan kota aja juga banyak yang rusak. Iya. Jadi dengan hasil pemilu yang di tahun sekarang, sebetulnya banyak pesan-pesan yang dapat kita ambil ya. Dapat kita ambil kesimpulannya, bagaimana kita sebagai umat manusia kepada umat lain harus bagaimana. Ternyata para elit politik telah menunjukkan sikap-sikap yang justru tidak menunjukkan sikap kultur aslinya bangsa ini gitu. Seperti tadi bahasa tadi yang nyindir-nyindir gitu ya. Kalau kita mau lihat runut sejarah gitu kan, mungkin teman-teman tahu ya, artinya tokoh misalkan Pak Anies dulu pernah mengatakan apa,
di acaranya Najwa Shihab. Oh yang menyalonkan presiden. Dia tidak ingin menyalonkan presiden kalau Pak Prabowo maju jadi capres. Nah sekarang beda lagi kan? Lagi. Itu kan dulu ini ya sebelum pensiun. Iya. Pak Prabowo mengatakan dulu Pak Anies sampai datang itu setelah dia dipecat dari menteri kan gitu. Nah udah begitu datang ke tempatnya Pak Prabowo dan ada Pak Prabowo memberikan dukungan kan. Bahkan waktu pelantikannya Pak Prabowo datang Di sampingnya. Iya. Bahkan ibarat kata membela-belain waktunya gitu pagi-pagi datang untuk menghadiri pelantikan. Waduh. Sekarang berbeda sampai nyerang gitu, malah sampai ngasih nomor angka 11 lagi. Yes. Dari 100. Dari 100 ke 11. Jadi kita nggak habis pikir ini orang kok begitu banget ya. Lalu Pak Ganjar ibarat kata ya mohon maaf bukan apa-apa gitu kasarnya ngomong baru kelas. Iya, dia udah banding nilai mana kan? Iya, Jawa Tengah tuh belum apa-apa gitu. Lalu apa sih jasa yang paling signifikan gitu? Sedangkan kasus-kasus kalau dibandingkan dengan kasus yang HAM gitu justru Pak Ganjar ini, kalau saya sebagai rakyat biasa yang sempat melihat tentang kasus-kasus Wadas dan lain-lain itu bagaimana? Dan itu terjadi kalau campur tangan pihak pemerintah itu masa berayam tidak ayam. Kalau pihak pemerintahnya sendiri nggak mensupport membela rakyat ya gimana ya? Tapi ternyata banyak rekam jejak yang dapat kita temui di YouTube juga ada kasus-kasus Wadas. Justru pengakuan rakyat di sana ya benar atau tidak, tapi kenapa ya benar gitu? Mereka ya terzalimi gitu kan. Itu yang baru saya terima yang secara visual di YouTube gitu kan. Nah jadi nggak etis lah kalau misalkan Pak Ganjar itu menyinggung tentang HAM, penculikan lah segala macam. Bahkan terakhir bahasanya kan menyatakan kepada Pak Prabowo ya setidaknya diberitahulah di mana makam-makam mereka agar pihak orang tuanya dapat mengunjungi. Ya diusut lagi yo. Ya kan, jadi seolah-olah Pak Prabowo itu adalah pelakunya. Iya. Padahal sudah banyak pernyataan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan kata Munir pun bukan Itu tokoh Munir itu saksi kunci itu. Nah, Cuman sayang karena politik juga dia diracun. Aduh. Bahwa Pak Prabowo justru menyelamatkan. Bahkan orang-orang yang dulu katanya diculik oleh Pak Prabowo justru sekarang jadi pendukungnya Pak Prabowo. Iya. Nah, jadi secara logika pun ya ini nggak masuk akal. Nah, jadi inilah ada sebuah kesimpulan tadi kita sebagai antar umat harus bagaimana antar umat. Ternyata hanya 3 orang aja ini udah saling begini, udah saling begitu. 3 tuh gini ya, bukan begini. Bukan orang begini. Ini dua. Kalau kata Cak Lontong begini tahan fitting katanya. Fitting itu apa ya? Ini maksud aneh. Kalau fitting itu gimana ya? Yang ada juga bukan fitting. Nah Cak Lontong lah gitu. Itu mulutnya lagi. Seorang orang yang apa ya istilahnya komedian ya kan. Tapi sekarang akibat gaya ucapan waktu kampanye akhirnya kan. Ya gimana? Saya senang dengan lawakan-lawakan dia. Sekarang saya jadi nggak seneng deh dengan gaya dia gitu kan, kelihatan banget. Nah ini berimbas ke ya kemana-mana ya. Paling itu aja. Tidak usah ngomong banyak-banyak. Iyalah. Ini saja omongan rakyat kecil biasa jelata yang tidak ada maksud untuk gimana-gimana ya. Cuma ngebahas keseluruhan aja. Iya. Apa ngebuang unek-unek bahwasannya katanya kecurangan, hati-hati. Itu bisa saja dibuat oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab yang ingin mengadu domba, atau kecurangan yang dibuat oleh pihaknya itu sendiri yang menyatakan adanya kecurangan. Karena sebelum pemilu pun kata-kata kecurangan udah ada. Bahkan si Cak Imin sendiri bilang itu lagi tuh. Ini 2 putaran. Apaan 2 putaran malah muter-muter, jadi gimana sih? Ya bolehlah 2 putaran, satunya Maria. Kalau Cak Imin saya rasa dia seorang spiritual hebat. Nah betul. Jadi gini, ada rekam jejak. Cak Imin pernah mengatakan begini, bahwa Gibran adalah tokoh yang akan terkenal di dunia, dan dia menyatakan Gibran akan menjadi pemimpin. Itu ucapannya dia loh. Itu waktu dia sebelum dicalonkan jadi cawapres. Bagus dia kata-katanya. Tak terbukti omongan dia. Kayak semacam Indigo ini. Indigo. Salah ngomong Gus. Indigo. Dan salahnya nanti nyebut insan lagi. Wah salah. Indio mah ahli Terawang. Ahli Nerawang hebat banget ya. Ucapannya hebat loh. Terima kasih buat Cak Imin. Cak Imin ya berarti dia salah menunjukkan keilmuan yang
Kayaknya sekarang Pak Imin gak berani ngomong macam-macam. Sama Ucapannya benar lagi. malah sekarang kayak gitu. Jadi gimana ya? Cuman satu lagi yang unik ya, ada lagu yang paling hebatnya di lagunya Iwan Fals. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Tapi kata-katanya Prof Mahfud ini bagus. Sebetulnya saya juga suka dengan beliau. KPU akan terlihat salah oleh pendukungnya yang kalah. Ya, beliau memang orang hebat ya, seorang negarawan juga kan. Tapi aneh setelah saya lihat perjalanan di saat dia dijadikan cawapres, kok banyak hal-hal yang akhirnya kok begini banget sih. Kayak ini yang apa sih boneka gini. Iya gitu, aneh. Cuman satu hal, capres nomor 1 dia diusung oleh partai Nasdem kan ya. Ibarat kata diangkat, ibarat kata dimodalin lah. Capres nomor 3 juga sama diangkat oleh partainya. Ya pokoknya dimodalin entah materi, entah dimodalin support apa lah, ini dimodalin aja. Terus paslon nomor 2 nggak ada, malah partai-partai pada ngikut ke sendiri. Alhamdulillah partainya gitu. Jadi bukan petugas partai, jadi yang 1 dan 3 petugas partai. Makanya kelihatan banget ambisinya kan. Nah kalau Pak Prabowo dia bukan petugas partai, justru dia menugasi orang, itu kasarnya ngomong gitu kan. Berarti ini kesimpulannya yang kalah ini siap bekerja lagi buat bayar utang. Ya, pada mau bayar utang lagi. Satu hal lagi, Pak Prabowo secara usia dia jelas ya udah lama mulai ya. Udah mungkin 70 tahun lebih, 78 atau berapa ya. Tapi dia memiliki fisik yang luar biasa. Dibilang kalau mau korupsi, mau cari keuntungan, dia udah kaya, ngapain juga, udah kaya. Nyari duit dia udah terang. Udah lu deket sendiri, mau apa lagi? Kecuali beliau ingin berpulang rahmatullah ya, masih dikasih kesehatan oleh Allah ya. Dia ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna untuk masyarakat di Indonesia, ya kan? Kita patut itulah. Lalu soal pincang, lalu apa segala macam itu bukan sakit gitu kan? Itu udah jelas itu kan karena beliau itu pernah berjuang untuk negara ini. Itu kan bekas tertembak. Dan banyak rekam jejaknya dan banyak bukti-bukti bahwa beliau itu karena pernah cedera, terutama di dekat tulang betisnya gitu. Jadi kalau dibilang pincang, karena masih banyak masyarakat ngambil kita beli presiden yang sakit, ada yang bilang stroke lah, otaknya stroke ya ampun. Jadi hati-hati banget jadi orang. Wah, hati-hati cara ucapan juga ya. Kita menilai orang juga harus hati-hati, jangan menilai sembarangan sebelum kita ketahui. Makanya jangan main ngasih nilai 5, ngasih 11. Padahal lu tuh belum apa, baru kelas gubernur, ngatain yang udah kelasnya level atas. Orang nulungin orang yang mau dihukum gantung di Malaysia itu TKW. Pak Prabowo sebelum nyalonin presiden nggak keluar nolongin tuh. Sampai ngeluarin duit pribadi 15M. Tuh ada buktinya rekam jejak Pak Prabowo menolong orang yang ingin dihukum gantung, nggak jadi malah dibebaskan. Uang 15M uang pribadi itu, masya Allah. Nah makanya kelas gubernur ya maunya ingin kelas Pak Prabowo kayaknya jauh nih, beda kelas lah. Oke lah, pertanyaan nanti kita masih datang mau ya. Nanti kalau perlu kita podcastin lagi, lanjut lagi yuk, obrolan lagi yang lebih seru. Ini hanya obrolan rakyat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.